Hai, perkenalkan nama saya Bernadetta Oki dengan NPM 19508139, Prodi Manajemen semester 6. Saya adalah mahasiswi aktif Universitas Widya Dharma Pontianak. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah perilaku konsumen. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perilaku konsumen bab 6 dengan judul persepsi konsumen dan informasi dengan subbab yang pertama pengertian persepsi konsumen, dan yang kedua yaitu proses persepsi konsumen, ketiga pengertian citra, keempat pengolahan informasi, dan yang kelima pembelajaran konsumen. Pengertian persepsi konsumen. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Penilaian. Seseorang konsumen terhadap kualitas produk yang diterima didasarkan pada persepsi konsumen terhadap produk tersebut, bukan berdasarkan kriteria objek yang menakdirkan seperti apa dan seharusnya produk diberikan. Hal yang paling penting adalah persepsi atau pandangan konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, saraf atau pusat susunan saraf kepribadian dan pengalaman penerimaan diri, serta keadaan individu pada waktu tertentu. Faktor eksternal. Faktor ini digunakan untuk objek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan. Intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Terdapat 3 tahap dalam proses persepsi konsumen. Yang pertama yaitu expose. Suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen atau pendengaran, penglihatan, penciuman, dan peraba. Contohnya, ketika konsumen menonton iklan sebuah produk telepon seluler terbaru di televisi, konsumen akan memperhatikan segala informasi mengenai spesifikasi dan fungsi produk tersebut, termasuk fitur-fitur yang ditawarkan produk tersebut. Maka di sini seseorang konsumen menggunakan indera penglihatan dan pendengaran dalam proses penerimaan informasi. Tahap yang kedua yaitu intention. Intention merupakan tahap di mana konsumen mengolah informasi yang telah ia dapatkan pada tahap sensasi. Konsumen akan membandingkan antara informasi baru tersebut dengan informasi atau pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya mengenai produk seluler. Informasi dan pengetahuan tersebut bisa didapat dari pengalaman atau media iklan lainnya, seperti majalah, koran, dan lain sebagainya. Tahap ketiga yaitu interpretation adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen terhadap suatu produk. Interpretasi adalah pemahaman terhadap makna atas sensasi. Interpretation atau interpretasi berhubungan dengan pemahaman atas informasi yang masuk berdasarkan karakteristik stimulus yang bersifat individual dan situasional. Stimulus bisa berbentuk produk, nama merek, kemasan, iklan, nama produsen. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menginterpretasi pesan, yaitu yang pertama, penampilan fisik. Penampilan fisik ini sering membuat konsumen keliru. Menginterpretasikan suatu objek pemasaran. Stereotip.
Stereotip adalah prasangka mengacu pada kecenderungan dalam menilai seseorang ke dalam kategori tunggal atau pada satu kelas. Isyarat atau tanda-tanda yang tidak relevan. Konsumen cenderung menggunakan isyarat yang tidak relevan untuk memberikan makna suatu stimuli. Pesan pertama pada saat bertemu pertama kali dan mendapatkan serapan pada pelayanan yang mengesankan, konsumen akan menilai bahwa perusahaan jasa tersebut berkualitas, meskipun sebenarnya belum tentu demikian. Persepsi timbul karena adanya stimulus atau rangsangan dari luar yang akan mempengaruhi seseorang melalui kelima alat inderanya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan. Stimulus tersebut akan diseleksi, dikelola, dan diinterpretasikan oleh setiap orang dengan caranya masing-masing. Proses persepsi konsumen. Yang pertama, pengelola. Ketika seseorang melakukan penilaian, orang tersebut mencoba menilai berdasarkan sebab internal maupun eksternal. Bekasan menunjukkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Konsensus responden yang sama dengan orang lain untuk situasi yang sama. Konsistensi merespon dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Cara penilaian persepsi yang paling sering digunakan yang pertama yaitu persepsi selektif. Orang-orang secara selektif menafsirkan apa yang mereka lihat berdasarkan kepentingan mereka, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Dan yang kedua yaitu halo efek, yaitu menggambarkan kesan umum tentang seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Dan yang ketiga yaitu contrast effect, evaluasi karakteristik seseorang melalui perbandingan dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu proyeksi, memasukkan karakteristik seseorang dengan orang lain. Dan yang kelima yaitu stereotyping, menilai seseorang berdasarkan persepsi dari kelompok atau lingkungan yang orang tersebut. Pengertian citra. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek. Dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Citra tersebut terdiri dari yang pertama yaitu citra merek. Citra merek di sini yaitu kayak brand image, merupakan presentasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Dan yang kedua yaitu citra toko. Citra toko di sini yaitu merupakan faktor fungsional dan faktor psikologis yang didasarkan oleh konsumen ketika konsumen melakukan pembelian dalam toko. Citra toko diartikan sebagai apa yang dipikirkan konsumen tentang toko tersebut. Dan yang ketiga yaitu citra perusahaan. Ketika konsumen mempunyai pengalaman yang baik atas penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh perusahaan, maka konsumen akan mempunyai citra yang positif atas perusahaan tersebut. Pengolahan informasi. Pengolahan informasi pada konsumen terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Engel, Beckwell, and Minard tahun 2000 dalam Sumarwan 2004 menyatakan ada 5 tahap pengolahan informasi. Yang pertama yaitu pemaparan, perhatian, pemahaman, penerimaan, dan retensi. Pemaparan di sini yaitu konsumen menyadari stimulus melalui panca inderanya, dan perhatian di sini yaitu kapasitas pengolahan yang dialokasikan terhadap stimulus yang masuk. Pemahaman yaitu interpretasi makna stimulus. Dan yang keempat yaitu penerimaan dampak persuasif stimulus kepada konsumen. Dan yang kelima yaitu retensi, penglihatan makna stimulus dan persuasi keingatan jangka panjang. Model pengolahan informasi. Model pengolahan informasi terdiri dari 3 elemen yang penting, yaitu pertama
pertama, menyimpan informasi. Menyimpan informasi merujuk pada tempat di mana informasi disimpan. Pada umumnya, ruang penyimpanan informasi terdiri dari 3 macam memori, seperti perekaman, sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Dan yang kedua, proses kognitif. Proses kognitif yaitu adalah kegiatan mental yang membantu informasi untuk dikirim dari satu memori ke memori yang lain. Proses kognitif terdiri dari berbagai proses seperti perhatian, persepsi, retensi, pengkodean, dan pemanggilan kembali. Dan yang ketiga yaitu kognisi eksekutif atau informasi kognisi. Kognisi eksekutif memelihara penyimpanan informasi dalam proses kognitif agar dapat bekerja dalam harmoni selama proses pengolahan informasi. Kognisi eksekutif memiliki kualitas individu, mengendalikan pembelajaran individu, dan mengarahkan proses kognitif yang disebut dengan perhatian, persepsi, dan repetisi, pengkodean, dan pemanggilan kembali dengan informasi kognisi individu. Media televisi media televisi merupakan kombinasi dari pernyataan pesan yang didengar sekaligus dilihat, sehingga terasa lebih hidup, realistis, dan merangsang indera konsumen. Beberapa kelebihan media televisi jika digunakan sebagai media penyampai pesan iklan antara lain. Yang pertama yaitu komunikator, bisa sebagai komunikasi untuk menjangkau penonton yang luas dengan satu pesan iklan. Dan yang kedua, efisiensi biaya, karena jutaan orang menonton televisi secara teratur. Televisi juga mampu menjangkau ke khalayak yang tidak terjangkau media cetak. Dan yang ketiga yaitu televisi memanfaatkan penglihatan, suara, gerak, dan warna untuk menampilkan pesan iklan. Dan yang keempat yaitu televisi memiliki pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat, karena masyarakat lebih mempercayai televisi sebagai media rujukan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, televisi dapat mencapai target pasar. Stimuli atau rangsangan merupakan bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Stimuli terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama yaitu stimuli pemasaran. Stimuli pemasaran yaitu setiap komunikasi atau stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Produk dan komponen-komponennya seperti kemasan, isi, ciri-ciri fisik adalah stimuli utama. Dan yang kedua yaitu stimuli lingkungan. Stimuli lingkungan di sini yaitu stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi keadaan lingkungan, merupakan kondisi yang terjadi saat itu atau kondisi harapan yang diperkirakan akan terjadi. Pembelajaran dan konsumen. Pembelajaran konsumen adalah suatu perubahan dalam perilaku yang tidak terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Konsumen memperoleh berbagai pengalamannya dalam pemilihan produk dan merek produk apa yang disukainya. Konsumen akan menyesuaikan perilakunya dengan pengalamannya di masa lalu. Ada beberapa elemen dasar dalam pembelajaran konsumen. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi merupakan kondisi penting yang harus ada pada individu yang belajar. Dan yang kedua yaitu isyarat atau tanda-tanda. Isyarat merupakan rangsangan yang memungkinkan individu lebih terarah dalam mengarahkan perilakunya pada motif. Ketiga, respons. Respon adalah reaksi individu terdapat isyarat. Dan yang keempat, penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada individu yang belajar untuk memperkokoh respons yang sudah dibentuk. Apabila pelanggan mengetahui manfaat dari merek-merek tertentu dan manfaat produk sesuai dengan kebutuhannya, maka dapat dipastikan ia akan setia terhadap merek tersebut. Kesetiaan terhadap merek merupakan respon perilaku yang ditunjukkan sepanjang waktu selama memungkinkan. Yang kedua itu kesetiaan terhadap merek dikarakteristikkan dengan adanya proses pengambilan keputusan yang melibatkan alternatif merek yang tersedia.
pembelajaran konsumen. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik. Menurut teori Valvov, psikolog Rusia, pembelajaran yang dikondisikan terjadi jika stimulus tertentu dipasangkan dengan stimulus lain yang mendatangkan tanggapan yang dikenal menimbulkan tanggapan yang sama jika digunakan sendiri saja, misalnya produk Sovel atau lotion anti nyamuk. Ketika seseorang sudah merespon untuk produk tersebut, maka diingatkannya jika memakai Sovel sebelum tidur tidak akan digigit nyamuk. Setelah itu dilakukan secara terus-menerus, maka otomatis diingatkannya yang akan ia lakukan sebelum tidur adalah memakai Sovel lotion anti nyamuk sebelum ia tidur. Pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran asosiasi kognitif. Pembelajaran asosiasi kognitif yaitu bukan perolehan dari refleks baru tetapi merupakan perolehan dari pengetahuan baru. Pengkondisian merupakan pembelajaran yang mengakibatkan oleh keterbukaan terhadap berbagai hubungan di antara berbagai peristiwa di dalam lingkungan. Keterbukaan tersebut menimbulkan berbagai harapan mengenai struktur lingkungan tersebut. Keterbukaan tersebut menimbulkan berbagai harapan mengenai struktur lingkungan tersebut. Berbagai studi menemukan bahwa pengkondisian mendorong perhatian pada merek yang diiklankan dalam promosi. Misalnya, perusahaan yang menggunakan stimuli pada produk itu sendiri untuk menggerakkan perilaku pengertian. Contoh, obat nyamuk Hits Electric memasang sistem peringatan yang menunjukkan jika warna biru pada obat nyamuk telah berubah menjadi putih. Tiba saatnya obat nyamuk tersebut untuk diganti. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.